Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nui Zuhak dengan NIM 237111082. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Central and Peripheral Nervous System. Jadi, Central Nervous System atau sistem saraf pusat adalah suatu sistem saraf yang dia di mana mengkoordinasi hampir semua sistem saraf. Sedangkan Peripheral Nervous System adalah sistem saraf Nah, Central Nervous System terdiri dari otak dan susun tulang belakang. Sedangkan otak ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu adalah cerebrum atau otak besar. Otak besar secara topografi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada lobus frontal atau yang di depan sini. Lobus frontal ini berfungsi untuk sebagai kognitif. Sedangkan kalau misalnya di sebelah sini ada yang namanya lobus temporal. Lobus temporal ini fungsinya untuk sebagai pendengaran dan reseptif. Reseptif adalah seberapa paham apa yang ditangkap, apa yang didengarkan kita. Sedangkan di belakang sini ada yang namanya lobus occipital. Lobus occipital itu berfungsi untuk penglihatan. Dan yang di atas sini ada namanya lobus parietal. Lobus parietal ini fungsinya untuk menggerakkan anggota tubuh dan sensori. Jadi ketika kita memegang suatu benda, kita dapat merasakan dari rangsangan benda itu tersebut. Nah, selain itu, ada juga yang namanya otak kecil atau cerebrum. Cerebrum ini posisinya ada di belakang otak atau di belakang kepala sini. Nah, fungsinya ini adalah untuk memastikan keseimbangan gerakan dan sebagai menyimpan ingatan psikomotorik seperti menyimpan bagaimana cara kita berenang, menyimpan bagaimana cara kita naik sepeda dan lain sebagainya. Habis itu, selain otak kecil ada yang namanya batang otak atau brainstem. Nah, batang otak ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada midbrain atau otak tengah, yang kedua ada pons, dan yang ketiga ada medulla oblongata. Nah, midbrain ini fungsinya sebagai penerimaan dan pengiriman informasi secara pendengaran dan penglihatan ke talamus atau ke bagian otak. Sedangkan pons ini berguna untuk penyaluran dan koordinasi informasi. Dan yang terakhir, medulla oblongata itu fungsinya untuk menjaga kestabilan tubuh atau homeostasis. Nah, setelah itu ada yang namanya diencephalon. Diencephalon ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu talamus dan hipotalamus. Nah, talamus ini fungsinya untuk uh, menyampaikan informasi sensorik, persepsi rasa nyeri, dan rasa sakit. Sedangkan hipotalamus fungsinya untuk mengatur kelenjar, seperti kelenjar hormon, lapar, haus, tidur, dan lain-lain. Nah, nah, habis itu selain ada otak, ada juga yang namanya susun tulang belakang. Nah, susun tulang belakang pada saraf ini memiliki panjang sekitar 45 cm dari mulai menuju mata sampai ke tulang vertebra atau lumbar. Nah, fungsi umumnya itu bertanggung jawab atas persarapan anggota tubuh, anggota badan, dan kepala, habis itu menggunakan sistem saraf seperti otak dan menjadi jalur gerak refleks. Gerak refleks itu adalah ketika kita memegang sesuatu, kita akan cepat merespon, yaitu gerak refleks. Nah, habis itu ada peripheral nervous system. Terdiri dari 12 saraf kranial, 2 dari otak besar, dan 10 dari batang otak. Nah, peripheral nervous system ini sangat banyak. Mungkin bisa dilihat dari tabel ini, ada namanya olfaktori, saraf optik, saraf oculomotor, kokleal, trigeminal, ambulesena, facial, auditori, glossofaring, parbus, accessory, dan hipoglossia. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.